Halo teman-teman semuanya, Guru BK se-Indonesia Raya. Kenalkan, saya Wahid Hidayat dari SMA 1 Kayen. Saat ini saya sedang belajar tentang jurus BK Hebat dan saya akan mempraktikkan jurus BK Hebat untuk jurus yang pertama tentang kenali potensi. Let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bahagia. Wah, rahmat. Baik. Apa kabar hari ini? Bahagia. Biasa, seperti apa bahagianya? Jadi, mudah-mudahan kalian semuanya bahagia. Ini saya lihat nggak ada yang cemberut kayaknya nih, ya kan? Dan ternyata senyum kalian, kebahagiaan kalian itu nular, paham ya? Nular. Sama halnya, ketika kalian melihat temanmu tersenyum atau temanmu ketawa, maka ada keinginan ikut tersenyum, benar nggak? Benar. Nah, ternyata senyummu itu ibadah, gitu kan? Kemarin tak sampaikan begitu ya, bahwa senyum itu adalah ibadah. Sebaliknya, ternyata cemberutmu itu adalah dosa. Karena secara tidak langsung kamu akan mempengaruhi cara berpikir orang lain terhadap dirimu, gitu kan? Ketika kamu tersenyum, ternyata temanmu itu bahagia, dan ternyata ketika kamu cemberut membuat temanmu juga ikut cemberut, ikut bete. Kemudian muncul berbagai asumsi, kok tiba-tiba cemberut kenapa ya? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dalam kegiatan pagi hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Amin. Berikutnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Luar biasa. Kemarin kayaknya ada yang masuk. Masuk semua. Alhamdulillah. E2 memang top. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya, saya kepingin ngetes konsentrasi yang pertama, ya kan? Coba saya lihat seberapa kuat konsentrasimu. Perhatikan kata-kata saya kemudian tirukan. Di saat saya sedang sendiri, kadang-kadang saya sedang melamun, apalagi pas lagi pusing gitu ya, tiba-tiba saya pegang, tirukan ya, tirukan. Kita lihat konsentrasi kalian. Saya pegang dagu. Mana dagunya mana? Dagunya mana? Ya kan? Masih ada yang belum konsentrasi. Kan tadi saya bilang, coba perhatikan kata-kata saya dan lihat, gitu kan? Yang namanya dagu itu belum ada perubahan sejak dulu sampai sekarang. Dagu itu tempatnya di bawah, bukan di atas. Ini namanya jidat ini. Nah, begitu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti saya juga pengen ngetes konsentrasi untuk yang berikutnya, tapi bukan untuk yang pertama ini, ya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, gitu buat kalian semuanya. Nah, kemarin Pak Wahid kan di Solo 4 hari ya. Solo 4 hari diajari jurus, ada 7 jurus BK Hebat, ya kan? Jadi jurusnya itu bukan hanya sekedar jurus seperti ini. Tidak. Tapi ada teknik, ada metode, ada ilmu baru. Bagaimana di dalam kita mengikuti pembelajaran, bagaimana kita melihat potensi kita, bakat dan minat kita dan seterusnya. Yang barangkali sementara ini kalian belum, ada sebagian yang belum paham. Contoh saja, saya pengen tanya, kemarin saya sudah tanya di kelas ya. Saya pengen tanya, adakah di antara kalian yang punya keinginan atau cita-cita yang pengen jadi dokter? Ada? Coba tunjuk jari. Yang pengen jadi dokter? Dulu Pak. Oh dulu, sekarang enggak? Kenapa? Tidak minat Pak. Kenapa enggak minat? Takut membebani. Takut membebani, ya kan? Adakah yang pengen jadi pramugari? Nah, contohnya begitu. Nah, anak-anak, berikutnya, ini berkaitan dengan cita-cita. Kemudian berkaitan dengan gaya belajar. Ketika kalian di kelas, contoh kalian di kelas, saya yakin, mari tak sampaikan juga ya, kebetulan materinya hampir sama ini. Ada kesamaan, tapi kemarin kan belum selesai ya.
ketika kalian di kelas, ternyata kalau diterangkan guru, meskipun guru itu suaranya lantang menyenangkan, ternyata malah membuat merdu, bikin apa? Hawane kan? Ngantuk, kan begitu. Tapi kalau guru itu menjelaskan dengan gambar video, kemudian mata itu tiba-tiba terbelalak, seneng banget, semangat. Ada yang demikian? Ada. Nah, ini berarti ada kecenderungan gaya belajar yang berbeda. Lebih suka dengan melihat gambar, visual. Nah, gitu. Namun ada pula di antara kalian yang senang ketika temannya menghafal, kemudian mendengarkan saja langsung kemudian hafal daripada membaca sendiri. Pernah yang seperti itu? Pernah. Saya sendiri gitu. Kalau kemudian ada teman saya belajar itu biasanya mendengarkan, orang berebut loh ya. Gitu. Ketika teman saya belajar, kemudian saya mendengarkan, ternyata lebih mudah masuk di pikiran ketimbang kemudian kadang-kadang baca sendiri. Nah, ini kategorinya berarti dia memiliki kecerdasan apa? Visual. Nah, gitu. Kemudian ada juga, jadi paling tidak ada 3 gaya belajar. Yang berikutnya ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu gimana? Jadi dia kalau melihat kurang kadang-kadang juga nggak begitu paham. Kalau hanya sekedar melihat video kadang-kadang juga nggak begitu paham. Kalau mendengarkan juga nggak begitu paham. Tapi cara dia menghafal dia harus praktek. Gitu loh. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal maka kemudian dia mudah mengingat. Contoh, apakah kalian satu kelas sudah ingat nama teman-teman kalian? Sudah. Yakin ya? Seberapa lama kalian mengingat nama teman-temanmu? 2 bulan. Tapi ternyata ada yang hanya beberapa waktu, beberapa hari atau minggu dia sudah hafal. Ya kan? Kenapa? Karena dia sering berinteraksi, sering berhubungan, sering komunikasi dan seterusnya. Itu contohnya. Jadi, oke, sekarang kita coba. HP-nya ada fotonya enggak? Ada. Oke, silakan dibuka. Ya, silakan buka di website Aku Pita. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Nah, kalau sudah, itu ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan soal latihan. Sekarang pilih gaya belajar. Ketemu? Sudah ketemu? Yang gaya belajar. Ketemu? Loh, Sudah ada sekarang belum? tes gaya belajar, oke. Tes gaya belajar, silakan klik. Ada yang sudah masuk? Nah, itu silakan dikerjakan. Kalau sudah langsung dikerjakan aja. Ya. Jadi tenang saja, di situ nggak ada jawaban benar atau jawaban salah, gitu ya. Karena semua jawaban benar. Nah, tidak ada jawaban salah, karena semua jawaban benar. Yang silakan dikerjakan. Masih nunggu, yang sudah aja silakan dikerjakan, yang lainnya nanti sembari menunggu. Nah, di situ nanti dengan itu kalian nanti akan paham tentang gaya belajar kalian. Maka jangan dibuat-buat, istilahnya jangan ngawur ketika ngisi, kemudian nggak perlu lihat pekerjaan temannya. Silakan. Dan di situ tidak ada yang lebih baik. Pak, bagusan mana Pak gaya belajar? Apakah bagus visual atau bagus apa? Kinestetik atau bagus auditori? Semuanya baik, semuanya bagus. Ayo silakan. Ada yang sudah memulai pengerjaan? Adakah yang sudah selesai kemudian sudah ada hasilnya?
Sudah bahas ya? Apa? Kamu di bahasa biasa. Kinestetik. Ada yang berubah kan? Kinestetik ada semua dulu. Ingat kinestetik. Yang dilihat yang urutan pertama. Coba. Kamu coba lagi. Sudah selesai. Sudah. Yang lainnya? Belum. Sudah. Oke, disimpan diingat-ingat ya. Kalian tadi apa? Tadi dulu yang belum. Yang belum siapa? Yang belum, ayo segera diselesaikan. Yang belum segera diselesaikan. Sudah selesai? Yang belum coba disalin lagi. Masih dua, tiga, ya tak tunggu. Ayo. Kan gampang kok itu, sangat soal itu. Tidak cocok, tidak cocok. Benar? Sudah. Sekarang diklik-klik. Gak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Berapa? Ya sudah, sudah baik. Sekarang yang punya gaya belajar, kecenderungan gaya belajar kinestetik tunjuk jari. Kinestetik. Kemudian yang punya gaya belajar visual, audiovisual. Oke, terus berikutnya yang satu apa tadi? Auditori. Tunjuk jari. Nah, sekarang berkelompok sesuai dengan
gaya belajar kalian masing-masing. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Auditori silakan kumpul di mana? Ayo silakan, cepat. 1, 2, 3, kumpul. Ayo silakan. Estetik yang dilihat nilai presentasinya yang tertinggi. Yo, salah satu. Berarti kamu punya kecenderungan dua-duanya, ya. Yo silakan. Ini kelompok apa ini? Estetik semua. Halo. Silahkan buat kelompok boleh di bawah. Ayo, boleh di bawah. Yang jenis estetik mana? Apa ini? Oh, enggak perlu. Mana estetik? Apa itu? Visual. Kemudian audio visual. Sini. Audio sini. Auditori maksudnya. Sini. Auditori sini. Terus ini apa ini? Visual. Gimana? Baik. Nah sekarang sekarang tuliskan ciri-ciri dari kecenderungan gaya belajar kalian. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian biasa kerjakan, gitu. Terus kemudian ketika kalian sudah tahu tentang ciri-cirinya, baru kemudian langkah-langkah kalian dalam mengikuti pembelajaran harusnya bagaimana? Hanya 2 saja pertanyaannya. Yuk silakan. Ciri-ciri, tuliskan ciri-ciri dari gaya belajar kalian. Kalau di sini kan ini estetik, ciri-cirinya baik, gitu kan? Silakan secara berkelompok harus tulis kabeh. Lo kan analisis aja kan? Salah satu saja, nanti kemudian yang kemudian nanti ada jubirnya, ya, yang kemudian presentasi sebentar. Ya silakan. Tak kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 menit baik. Browsing itu. Terus berapa menit? Yo 40 tapi ngerti dipilih itu. Ayo waktunya cukup 5 menit saja. Jangan lama-lama. Kalian join ya. Lari kiri. Wong iki pinter kok. Coba sing dikon seneng lumah. Itu bisa. Aku mau nonton. Ya tak bisa. Selain kalian browsing, kalian boleh coba merefleksi. Kira-kira dari kebiasaan saya merasa lebih nyaman manakala belajar dengan cara kami gitu, ya kan? Silakan boleh saja itu ditulis pengalaman-pengalaman kalian.
Jadi tadi tugasnya yang pertama silakan tulis ciri-ciri. Yang kedua kali tuliskan bagaimana cara kamu mensikapi, langkah-langkahnya seperti apa di dalam proses pembelajaran. Ciri gaya belajar kinestetik adalah kecenderungan umum belajar melalui pemahaman langsung dengan praktik. Jadi kita tuh paham kalau misal dibarengi dengan praktik. Dan yang kedua, kesulitan untuk fokus saat duduk diam. Jadi kalau misal kita dijelaskan kayak kita dengerin orang ngomong itu mesti kita nggak bisa diam, kita bisa konsentrasi dengan cara kayak kita megang meja kita ngomong gitu. Terus yang ketiga, sering menggunakan gerakan tubuh. Jadi ya seperti itu, kalau misalnya kita belajar kita mesti praktek dulu biar paham. Terus yang langkah-langkahnya belajar sambil gerak praktik. Kalau misal kita belajar kayak memahami apa, mesti tangan kita tuh nggak bisa diem atau kaki kita tuh nggak bisa diem. Terus yang kedua, belajar di luar ruangan. Jadi kayak belajar kinestetik kalau belajar di luar ruangan tuh lebih enak karena sambil melihat lingkungan juga, terus ya lebih luas bergerak. Terus yang ketiga, lebih suka membuat gerakan lebih suka membuat gerakan catatan, ya lebih suka membuat catatan menarik biar nambah semangat belajar. Bagus, kasih tepuk tangan. Coba kinestetik, kira-kira dari apa yang atau ciri-ciri yang disampaikan oleh temanmu tadi masuk nggak pada diri kalian? Betul. Ketika ngomong itu ekspresi banget, mesti ada gerakan-gerakan tangan gitu kan. Ketika kalian duduk nggak mau diam, tangan kakinya ubah-ubah, tangannya utak-utik, apalah gitu, benar nggak? Itu salah satu ciri-ciri cara belajar kinestetik. Ya, masuk berarti ya. Ini sudah selesai belum? Ini? Sudah? Belum? Sudah? Yang tadi belum? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Dan yang tadi, ketika kamu sudah tahu apa namanya kamu tahu teori sosial, kemudian langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam belajar seperti apa gitu. Ayo, sudah selesai belum? Yuk, karena masih ada yang lain ini. Sudah? Ayo silakan. Untuk yang ini berarti kelompok apa ini? Auditori silakan. Silakan. Kurang bantu. Saya perwakilan dari kelompok auditori. Kita lebih cenderung belajar dengan menggunakan teknik membaca cepat secara keseluruhan untuk menemukan ide pokok atau hal-hal penting dalam teks. Gaya belajar auditori di mana lebih mudah mengarah informasi melalui pendengaran daripada membaca atau menulis. Fokus pada pendengaran menggunakan telinga sebagai indera utama untuk memahami dan memproses informasi. Ciri-ciri gaya belajar ini adalah lebih mudah memahami informasi lewat pendengaran, senang belajar dengan berdiskusi, lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca teks panjang. Oke, terus langkah-langkah kalian bagaimana agar kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran dengan tipikal gaya belajar kalian? Menggunakan teks membaca cepat. Terus gaya belajar auditori di mana lebih mudah mengharap informasi melalui pendengaran daripada membaca atau menulis. Terus kalau orang memiliki gaya belajar kinestetik dia mendengarkan juga kurang begitu fokus, artinya dia cenderungnya belum bisa mudah untuk menerima. Kemudian ketika dia melihat pun ternyata juga nggak begitu fokus. Tapi kalau kemudian dia praktek langsung, contoh ketika dia belajar menghafal, dibaca
setelah itu kemudian ditulis, ya kan? Kemudian berikutnya praktek menghafal. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ada yang seperti itu? Ada? Kalau saya seperti itu. Jadi saya lebih mudah untuk menghafal itu manakala saya menghafal dulu, kemudian setelah itu tak tulis, tak praktekkan. Berarti prakteknya saya apa? Menulis. Hafalan saya tulis. Setelah itu kemudian saya coba. Tulisan saya hapus atau saya tutup, kemudian saya coba untuk menghafal. Nah, gitu. Ini gaya belajar. Ya. Nah, kira-kira anak-anak semuanya di antara sekian sudah mulai paham tentang gaya belajar kalian masing-masing? Langkah-langkah kalian gimana? Apa yang harus kalian lakukan? Manakala kalian sudah tahu ciri-cirinya seperti ini, gitu kan? Terus kemudian dalam proses pembelajaran agar kalian itu lebih mudah menangkap. Pas belajar lebih menangkap itu berarti harusnya salah satunya kan kamu konsentrasi untuk mendengarkan. Nah, gitu loh ya. Oke, baik. Untuk visual sudah siap? Rasa duduk. Pahit. Ya, silakan. Lanjut. Mengklasifikasikan berdasarkan dengan gaya belajar. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kalian diklasifikasikan seperti ini sehingga apa? Pastinya kalau ada pengklasifikasian seperti ini, nanti proses pembelajarannya nanti menyesuaikan. Jadi kalian nanti lebih paham, lebih mudah untuk memahami. Gitu ya. Baik. Silakan berikutnya dibuka lagi di aplikasi yang sama tadi. Yuk lebih cepat karena ini sudah berpengalaman untuk membuka browsing. Silakan yang kemampuan, tes kemampuan, ya. Atau yang multiple intelijensi. Iya, wajib. Oke, sembari menunggu, silakan yuk berdiri sebentar. HP-nya diletakkan, kan sembari browsing kalau menunggu, silakan HP diletakkan juga. Kita tes konsentrasi lagi. Oke, tes konsentrasi. Perhatikan. Kalau nanti ada yang salah atau ini kelas 10 ya, kelas 10 baik. Mungkin kalian kemarin pernah ya pas MLS pernah saya. Nah, siap-siap. Juga no gantian. Baik, sini. Posisi tangannya begini ya. Sing sahabat tangannya begini, sing sini tangannya begini. Jauh sudah ini. Ya contoh. Nah ini tangannya begini, ya kan? Sing satu tangannya begini, sing satu tangannya begini. Nanti kalau saya ngomong bakso, maka kemudian cepet-cepet tangannya langsung, tangan temenmu langsung dipegang, ya kan? Dan temanmu yang punya jari berupaya gimana caranya agar jarimu tidak dipegang, paham ya? Pokoknya kalau nanti saya bilang bakso, langsung cepet-cepet tangannya temenmu dipegang, ya kan? Yang namanya jari, yang punya tangannya tidak dipegang, paham ya? Baik. Suatu hari dengerin, konsentrasi ini. Tes konsentrasi. Suatu hari baik. Oke, kita mulai. Saya lanjutkan. Kemudian ketika melihat
bakwan tadi sebenarnya ibunya nggak pengen dibakwan, kan hanya melihat, ya kan? Nah, tiba-tiba ternyata warung itu bukan hanya sekedar jualan bakwan, tapi juga jualan bakpo. Kemudian, nah, dan di dalam warung itu tadi sebelahnya kemudian anak itu tadi melihat di sebelahnya juga ada yang jualan. Ya. Ketika dia kemudian mulai masuk, dia melihat ada sesuatu yang menarik. Kemudian tanya, dilihat, ternyata anak itu juga melihat bakso. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Duduknya di atas saja, karena waktunya terbatas. Yuk. Saya butuh teman shop. Baik, anak-anak, sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya sampaikan karena waktunya terbatas. Kebetulan memori saya juga habis, gitu ya. Maka nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Asik nggak? Senang? Nah, sekarang ya tadi sudah tak sampaikan, kalian sudah saya jelaskan meskipun tidak panjang, hanya sekilas. Kemudian tadi kalian sudah diskusi kelompok, kalian mengerjakan. Kemudian kalian sudah merefleksi, dan yang terakhir kalian punya harapan, punya keinginan, ya kan? Nah, tadi juga kalian sudah menyampaikan langkah-langkah, ya kan? Bagaimana kalian merespon manakala kalian memiliki gaya belajar kinestetik. Langkah-langkahnya bagaimana agar di dalam proses pembelajaran kalian bisa mengikuti dan kalian bisa memahami. Tadi udah begitu ya. Baik, anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tetap semangat buat kalian, dan sebelum saya akhiri, saya katakan selamat pagi, kemudian katakan ada tutur kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kegiatan